Halo sahabat rumah belajar, masih ingat tentang kisah ini? Tahu sahabat belajar pernah melakukan ini? Kenapa ya buahnya jatuh ke bawah? Hai sahabat rumah belajar, pasti sahabat rumah belajar sudah tahu kan penyebab buah apel yang jatuh ke bawah yang diakibatkan oleh gaya gravitasi bumi yang pertama kali dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Hari ini kita akan membahas tentang materi hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kita mengetahui konsep hukum 1, 2, dan hukum 3 Newton. Dan yang kedua adalah agar mengetahui penerapan hukum Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat rumah belajar, mari kita lihat tayangan berikut ini. Bola yang semula diam akan bergerak ketika ditendang oleh pemain bola, dan bolanya lama-kelamaan akan berhenti. Saat lomba tarik tambang tersebut berlangsung, kedua tim memberikan gaya yang sama besar, sehingga resultan gaya sama dengan 0. Sahabat rumah belajar, bagaimana jika ada penumpang yang sedang berada di dalam bus? Nah, ayo kita perhatikan bersama. Ketika mobil bus bergerak maju ke depan, maka tubuh penumpang yang ada di dalam bus akan terpental ke belakang. Demikian juga sebaliknya, jika mobil bus berhenti secara tiba-tiba, maka badan penumpang akan terpental ke depan. Hal ini disebabkan karena benda selalu berusaha untuk cenderung mempertahankan kedudukannya, atau dikenal dengan istilah kelembaman, seperti pada contoh bola berikut. Bagaimana jika mobil bus berbelok arah? Nah, pasti sahabat rumah belajar sudah mengetahui jawabannya kan? Hukum pertama Newton menyatakan bahwa benda akan tetap diam jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, dan akan bergerak jika mengalami kecepatan yang tetap atau konstan. Hukum 1 Newton dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Sahabat rumah belajar, mari kita lihat lagi tentang hukum 2 Newton. Sahabat rumah belajar, gaya yang dikeluarkan oleh Newton untuk mendorong batu tersebut hanya menyebabkan sedikit perpindahan pada batu. Sedangkan gaya yang dikeluarkan oleh kuda untuk mendorong batu tersebut menyebabkan batu berpindah lebih jauh. Newton mengeluarkan gaya yang lebih kecil, maka akan menghasilkan percepatan yang kecil. Sedangkan kuda mengeluarkan gaya yang lebih besar, sehingga akan menghasilkan percepatan yang besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya sebanding dengan percepatan. Dan yang kedua, bahwa gaya sebanding dengan massa benda. Semakin kecil massa, maka gaya yang dikeluarkan juga semakin kecil. Dari kedua contoh yang telah disebutkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang dialami oleh sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang dikerjakan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum 2 Newton dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M kali A. Nah, sahabat rumah belajar, sekarang mari kita lihat bagaimana hukum 3 Newton. Saat kodok berenang, tubuh kodok akan mendorong air ke belakang, dan air akan mendorong tubuh kodok sehingga kodok bisa bergerak maju ke depan. Bagaimana dengan seekor burung yang terbang ke atas? Ayo sahabat rumah belajar, bagaimana ya penjelasannya? Cara burung mendorong udara di bawahnya dengan menggunakan sayapnya akan mengakibatkan udara mendorong burung ke atas. Inilah yang disebut dengan gaya aksi reaksi. Hukum 3 Newton menyatakan apabila sebuah benda mengerjakan sebuah gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya sebaliknya terhadap benda pertama. Besarnya gaya yang diberikan benda pertama dan benda kedua nilainya sama, tetapi arahnya berlawanan arah.
Hukum 3 Newton dikenal juga dengan hukum aksi reaksi. Demikian materi kita kali ini tentang hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Sahabat Rumah Belajar, jangan lupa untuk selalu mengakses konten pada portal Rumah Belajar. Karena Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.